Saya mendapatkan informasi dari seseorang yang belum muncul, tapi seseorang itu mengaku berada di TKP. CCTV itu ada di jembatan. Kalau itu dibuka, maka yang membuang mayat itu kelihatan. Ada orang dijatuhkan hukuman seumur hidup, ya, 7 orang seumur hidup sekarang dalam penjara, dan akan berakhir masa hukumannya itu sampai mereka ini mati. Tetapi sayang disayang, ada barang bukti yang bisa memastikan apakah mereka ini pelakunya atau bukan, sampai detik ini tidak dibuka. Nah, ini kan bisa dibilang berarti nyiksa orang ini. Setiap hari kita pikirkan karena ini mereka akan menghabiskan waktunya, hidupnya sampai mati, gitu loh. Jadi sedih sebenarnya dengan penegakan hukum di Indonesia ini yang sangat mengabaikan scientific evidence. Bayangkan mereka sudah tahun ke-9, memasuki tahun ke-9 sekarang, mendekam di penjara atas apa yang tidak mereka lakukan, kejahatan yang mereka lakukan. Tentu sungguh sangat miris bagi kita, ya, selaku masyarakat Indonesia. Kami harapkan bahwa keadilan itu masih berjalan, ya. Kami juga memohon perhatian dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, ya, tolong Pak memberikan perhatian yang khusus kepada peristiwa Vina dan Eki Cirebon 2016 ini. Dengan fakta-fakta yang terungkap, ya, kami tentu akan menempuh jalur politis, kami akan menempuh jalur hukum yang dapat kita lakukan, ya. Bisa pemakaman orang banyak di Sudirman, yakni Serang. Derman, sehat Derman, sabar ya Derman. Derman. Ya. Makasih ya. Untuk berikut dapat saya sampaikan berita update terkini, ya, tentang langkah-langkah yang akan kami lakukan dari kuasa hukum 7 terpidana pada kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 yang lalu. Bahwa minggu ini kami akan segera mengirimkan surat permohonan untuk audiensi bertemu dengan Komisi 3 DPR RI. Kami memohon kepada Ketua Komisi 3 DPR RI agar dapat memberikan waktu kepada tim hukum dan keluarga, ya. Bila mana kami akan menghadap, kami akan beraudiensi, kami akan bercerita selaku wakil rakyat kami di DPR RI, perjuangan yang sudah dilakukan, apa yang terjadi, apa harapan kami, gitu ya, untuk kepada DPR Komisi 3. Kenapa kemarin kami tidak tempuh untuk menghadap ke Komisi 3? Oleh karena kami menilai pada pengajuan PK terdahulu kemarin itu adalah murni untuk upaya hukum yang luar biasa yang kami lakukan. Setelah upaya hukum luar biasa lewat PK yang kami lakukan pada tahun 2024 yang lalu, dari bulan Juni, ya, yang lalu ketika kami lakukan, ya, maka setelah putusan PK dapat kami informasikan hasilnya adalah Mahkamah Agung menolak PK bagi 7 terpidana di kasus Vina dan Eki ini. Tentu upaya hukum lain akan kami lakukan untuk mendapatkan bukti baru dan langkah-langkah hukum ke depan. Ya, itu sebabnya kami memandang, tim hukum ini dan keluarga memandang perlu untuk melakukan audiensi kepada Komisi 3, ya, untuk mengawal kasus ini dan upaya-upaya hukum yang akan kami lakukan, ya, untuk dapat dikawal oleh Komisi 3 selaku wakil rakyat, ya, di DPR RI. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa kasus ini adalah menyentuh rasa keadilan bagi keluarga terpidana dan juga masih masyarakat luas, mendapatkan perhatian yang begitu luas dari masyarakat. Tentu kita harapkan Komisi 3 DPR RI dapat berperan, ya, menunaikan fungsi pengawasan, fungsi selaku perwakilan rakyat
ya kami selaku rakyat masyarakat bersama dengan keluarga akan datang menghadap untuk melakukan audiensi. Kami akan bercerita dari A sampai Z dan langkah-langkah hukum kami akan kami lakukan untuk ke depan. Terpidana sampai saat ini keputusannya itu belum ada saya periksa ya. Saya cek di direktori keputusan Mahkamah Agung, belum ada. Saya bingung ya. Saya ingin mengetahui apa alasan Mahkamah Agung itu ya, Hakim Agung itu untuk menolak ya bukti ekstraksi SMS ya yang kita sajikan ya, kita terangkan di persidangan terkait dengan ekstraksi SMS yang diekstraksi oleh Polda Jabar ya. Digital Forensik Polda Jabar, di situ pukul 22.14.10 bahwa almarhum Vina melakukan SMS ya 22.14.10 kepada temannya Widi. Jadi saya juga bingung ya, kok itu bisa ditolak gitu, ya kan? Apa alasannya para hakim agung ini bisa dengan ringan sekali menyangkal bukti ilmiah yang sungguh amat penting ini. Jadi saya tunggu terus ya keputusan itu ya, di direktori keputusan Mahkamah Agung belum ada. Coba kalian periksa sudah ada atau belum, atau saya yang susah mencarinya ya. Jadi begitulah rekan-rekan semuanya ya, saya mencoba menunggu karena kasihan sekali ya, kita sudah berseru terus kepada Pak Presiden Prabowo ya supaya memberikan perhatian serius ini, karena ini menyangkut nyawa ya, hidup ke 7 terpidana tersebut yang yang akan menghabiskan hidupnya selama seumur hidup nanti gitu. Tetapi para hakim agung ini ya, Burhan Dahlan, Jupriyadi, siapa lagi itu hakim-hakim agungnya itu, Yohanes Priyana, kok dengan tiga ya, dengan enteng dengan nyawa orang lain, hidup orang lain. Mereka pikir mentang-mentang itu bukan keluarganya ya, mentang-mentang bukan keluarganya, jadi dengan enteng tidak dibaca itu ya, padahal kita telah berjuang. Saya sendiri ya, seminggu lebih bekerja di Hotel Santika ya, Hotel Santika di Cirebon untuk terus menggunakan segala kemampuan saya untuk mengekstraksi itu ya, meskipun sudah dihapus, saya tambang lagi, saya gali lagi, saya pulung lagi dari sampah-sampah digital yang berupa bilangan-bilangan atau angka-angka heksadesimal ya, simbol-simbol heksadesimal, terus kita cocokkan pola-pola atau pattern dari heksadesimal tersebut, maka dapatlah ya baik koloknya maupun SMS-nya dan lainnya. Sebenarnya kalau ada waktu, kalau gambar juga bisa sebenarnya, tetapi waktu yang tidak cukup ya. Gambar harus kita rekonstruksi menjadi rekonstruksi menjadi 2 dimensi ya, panjang, tinggi dan lebar. Jadi cukup lama sebenarnya kalau untuk merekonstruksi dari sampah digital tersebut ya, nilai-nilai atau simbol-simbol heksadesimal itu menjadi piksel-piksel yang di dalam gambar itu kan. Setiap gambar itu ada setiap titik itu ya, piksel nilai-nilai integernya yang harus kita cari untuk setiap pixel tersebut. Sebenarnya bisa tapi perlu waktu 6 bulan ya, seperti yang biasa kita lakukan. Kita semua ini kan mendengarnya setelah tahun 2024 rame, sehingga apa yang terjadi pada tahun 2016 kita semua tidak tahu. Nah, hanya saja kalau saya melihat dari putusan pengadilan atas nama 8 terpidana itu, ada saksi yang anak buahnya Rudiana bernama Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar. Mereka memberikan kesaksian bahwa mereka telah mengecek CCTV di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Artinya semua ya, orang awam pun ketika ada orang meninggal, kemudian ada CCTV, itu harusnya dibuka. Justru dengan tidak dibukanya CCTV berdasarkan keterangan saksi yang tertuang di pengadilan, di putusan pengadilan, yaitu saudara Dodi Irwanto dan saudara Gugun Gumilar, anggota polisi itu, justru saya mencurigai CCTV itu didapatkan setelah
para pelaku, orang-orang yang diamankan oleh Parudiana itu ditahan, kemudian jadi tersangka, kemudian beredar foto pada babak belur, ya, artinya sudah terlanjur, ya, orang-orang itu ditersangkakan, ya, yang belakangan memang dia mengaku karena disiksa tidak tahan, kan, sudah terlanjur ditersangkakan, ya, kemudian CCTV itu didapat sehingga tidak dimunculkan, tidak dilampirkan sebagai barang bukti. Jadi keterangan saksinya mengatakan CCTV ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Itu yang saya khawatirkan. Ada dua di situ yang membuat MA menolak tidak adanya Novum, dan satu lagi nih, judek fakti dan judek juris katanya tidak melakukan kekeliruan atau kehilapan. Nah, kalau ini saya bantah nih. Kalau ini saya bantah. Nah, kalau tadi tidak ditemukan Novum, saya amini. Tapi kalau seandainya judek fakti sama judek juris, artinya pengadilan negeri sama pengadilan tinggi, itu tidak ada kesalahan, ini saya bantah. Kenapa saya bantah? Ya bagaimana hakim bisa menyatakan bahwa keterangan seseorang yang tidak ada di persidangan itu menjadi alat bukti. Ya kan, kayak si Aib kan tidak hadir di pengadilan. Atau saksi-saksi yang lain juga tidak ada keterkaitan. Terus juga ada CCTV yang nggak dibuka, ada handphone yang nggak dibuka. Nah, kalau seandainya tidak terjadi kehilapan, ini saya bantah. Berarti oknum hakim yang mempertimbangkan seperti itu, menurut saya oknum hakimnya yang ya mungkin dia tidak sedang tidak sehat atau bagaimana, saya juga nggak ngerti. Tapi yang jelas kalau tidak ada kehilapan, saya bingung. Ya, saya juga bingung. Saya malah bisa menyatakan putusan pengadilan negeri Cirebon itu ada putusan pengadilan negeri yang menjatuhkan atas ketidakadilan bagi mereka yang tidak melakukan kejahatan. Kenapa saya mengatakan mereka tidak melakukan kejahatan? Karena kan tidak bisa dibuktikan oleh jaksa bahwa orang ini pembunuhnya atau bukan. Tidak ada sidik jarinya, tidak ada. Nah, terus juga keterangan-keterangannya berbeda-beda. Lihat aja itu keterangan semua orang berbeda-beda semua. Setiap orang saksi ini muncul beda, setiap saksi ini muncul beda. Kenapa? Karena tidak adanya alat bukti yang dihasilkan dengan metode scientific crime investigation. Kan Kapolri sendiri sudah mengatakan, ya memang ada kelemahan di anggota kami. Alat bukti yang ada tidak didukung dengan alat bukti yang lain yang dihasilkan dari metode scientific crime investigation. Saya mendapatkan informasi dari seseorang yang belum muncul, tapi seseorang itu mengaku berada di TKP. CCTV itu ada di jembatan. Kalau itu dibuka, maka yang membuang mayat itu kelihatan. Ya artinya kalau CCTV itu dibuka, bisa saja yang muncul itu pelakunya bukan yang ditangkap itu, gitu loh. Saya menentang keras ya kalau seandainya dikatakan bahwa judek fakti sama judek juris tidak ada kesalahan, tidak ada keliruan, itu saya menentang tuh. Kecuali kalau seandainya dia katakan tidak ketemu Novum, itu saya amini. Gitu. Jadi sejak awal ketika saya melakukan gugatan, baik perbuatan melawan hukum maupun pra peradilan, saya berulang-ulang kali mengajak senior untuk ayo ya kita ungkapkan kebenaran. Ya, benar nggak 8 terpidana ini pelakunya atau tidak? Tapi faktanya sampai saya mengajukan gugatan, sampai dengan putusan, senior-senior saya tidak memberikan dukungan kepada saya secara penuh. Hanya 2 orang yang meresponnya cukup baik, yang luar biasa, Bang Reja Indragiri sama Bang Nyoman Ray yang saya ajukan sebagai ahli. Iya, kalau saya tetap ini pendapat hukum saya. Analisa saya ini pembunuhan, analisa saya. Tapi kalau teman-teman ada yang bilang kecelakaan, saya menghormati kan. Kita kan ibaratnya beda dokter, beda obat, beda pengacara, beda pendapat, itu wajar. Nah, yang penting kita jangan berseteru aja. Kan kita punya tujuan yang sama. Pendapat beda itu ya sah-sah aja. Kenapa saya mengatakan bahwa saya meyakini pembunuhan? Nah, saya begini, kalaulah umpamanya perkara ini kita anggaplah kecelakaan ya, laka lantas lah. Kalau ini perkara laka lantas, saya rasa pihak kepolisian tidak begitu berat kok membuka perkara ini. Kan laka lantas.
buka aja. Kalau ada kesalahan, umpamanya contohnya kalau diduga Pak Rudiana melakukan kesalahan, tinggal Pak Rudiana aja dihukum. Selesai clear, ya. Ferdy Sambo bintang 2 aja selesai kok. Masa ini seorang itu, ya, yang diduga umpamanya menjadi apa namanya ini awal permasalahan ini muncul dari Pak Rudiana, tapi kok nggak kebongkar, ada apa? Kalau hanya laka lantas ya, kalau hanya laka lantas saja, ya buka dong. Pak Kapolri perintahin aja, Pak Kapolda bereskan seberes-beresnya, setuntas-tuntasnya, selesai. Nah, tapi kan timbul pertanyaan besar sama saya, kenapa kok sampai sekarang masih ada tanya besar? Nah, dugaan saya, ya, jangan-jangan benar ini ada apa namanya ini pembunuhan. Ini kan dugaan, boleh-boleh aja dong. Nah, dugaan pembunuhan yang mungkin bisa jadi melibatkan ada ya terkait dengan dulu jabatannya Pak Rudiana kan sebagai kanit narkoboy. Janganlah ada keajaiban ya, karena tahu sendirilah ya. Setiap hari kita pikirkan sebenarnya, meskipun nggak tiap hari kita buat video, ya setiap hari kita pikirkan karena ini mereka akan menghabiskan waktunya, hidupnya sampai sampai mati gitu loh. Jadi sedih sebenarnya dengan penegakan hukum di Indonesia ini yang sangat mengabaikan apa namanya scientific evidence, mengabaikan bukti-bukti ilmiah yang bisa membebaskan para terdakwa tersebut ya. Apalagi ya kita tunggu-tunggu hasil tim sus dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, ya nggak ada hasil, padahal dibentuk sekitar bulan Juni atau bulan Juli ya 2024 sampai saat ini ya tidak ada hasilnya. Padahal kita tunggu itu apakah benar penyiksaan itu dilakukan oleh Rudiana, Gugum Gumilar dan Aris Papua dan rekan lainnya gitu loh. Ya, kalau mereka punya hasil harusnya itu bisa menjadi penguat atau penegas bagi para hakim tersebut, hakim agung ya. Tapi sampai detik ini ya kita tunggu ya tidak ada. Dan saya sudah ratusan sekali ya meminta kepada Pak Prabowo Subianto, Pak Presiden, supaya ya inilah diperhatikanlah Pak Prabowo, nasib ke-7 terpidana ini yang apa ya, yang akan sampai mati. Panggillah Ketua Mahkamah Agung Pak Sunarto itu ya, minta pertimbangan bagaimana, bukan minta pertimbangan, ditanyakan kenapa kok bisa scientific evidence itu ditolak gitu, tidak menjadi pertimbangan serius dalam memutuskan perkara yang melibatkan nyawa orang lain ya. Kita sangat menunggu ya, sangat menanti Pak Prabowo Subianto ini bisalah memberikan kita secerca harapan ya. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Ya, sabar, sabar.
Kemudian langkah yang kami akan lakukan berikut adalah kami akan berkirim surat kepada Bapak Kabarreskrim Mabes Polri untuk mempercepat penanganan terhadap LP, ya, laporan polisi yang kami sudah laporkan baik kepada terlapor Aib dan Dede maupun terhadap Bapak Rudiana dan kawan-kawan, ya. Jadi kami berharap laporan kami ini dapat diproses dengan cepat, sehingga dengan profesional dari kepolisian kita harapkan dapat terungkap dengan profesional, ya, fakta hukum yang sebenarnya terjadi pada tahun 2016 yang lalu, ya. Kami akan bersurat juga kepada Bapak Kapolri untuk memohon waktu untuk beraudensi, ya, kami kuasa hukum dan juga keluarga terpidana, ya, selaku Bapak dari pengayom masyarakat di Indonesia, ya, Bapak Kapolri, kami berharap juga dapat menerima kami, ya, dan keluarga untuk kami beraudensi, untuk kami menceritakan, dan kami akan memohon penanganan yang serius terhadap laporan polisi yang kami layangkan. Ini penting, kenapa? Terutama laporan kami terhadap Aib dan Dede, ya, yang kami laporkan diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah tahun 2016 lalu. Nah, sekali lagi, ini penting karena di dalam peristiwa 2016 yang lalu, di dalam putusan pertimbangan dan juga di dalam kronologis dan peristiwa yang terbangun, sehingga peristiwa ini dianggap pembunuhan yang dilakukan oleh 7 terpidana dan juga sangat total, jadi 8 orang, ada 3 DPO, 11 orang total, ya. Maka yang melihat ini hanya Aib dan Dede, ya. Saat itu yang melihat peristiwa ini. Sekarang peristiwa itu terjadi adalah belakangan setelah kami melaporkan Aib dan Dede ternyata mengaku bahwa pada tahun 2016 yang lalu dia memberikan keterangan yang palsu, bukan sebenarnya yang terjadi. Dia tidak pernah melihat para terpidana, ya, 11 orang atau apalagi yang 7 terpidana yang sekarang masih seumur hidup ada di lapas adalah pelakunya. Dede tidak pernah melihat, jadi karena dia tidak pernah melihat, ini penting buat kami sehingga harus diproses bahwa Dede pada tahun 2016 lalu memberikan keterangan palsu. Harapan kami kalau ini bisa naik sidik lalu bisa disidangkan P21 nanti ke pengadilan, ya. Harapan kami adalah bahwa putusan terhadap Dede ataupun Aib, ya, silakan Mabes Polri untuk melakukan langkah-langkah kepolisian, ya. Bahwa itu putusan itu kami nantikan, ya, untuk kami ajukan sebagai bukti novum, ya, atau pertentangan keputusan, ya, sesuai dengan KUHP 263 Ayat 2, ya, bahwa kami akan mengajukan upaya hukum yang kedua. Pasti akan terjadi pertentangan putusan, ya. Kenapa? Karena tahun 2016 yang lalu mereka di dalam pertimbangannya, di dalam putusannya mengatakan atas kesaksian Aib dan Dede, ya, terjadilah mereka bahwa para terpidana ini pelaku pembunuhan itu. Ternyata saat ini bukan, mereka tidak melihat bahwa 7 terpidana ini yang masih ada mendekam ini pelakunya, ya. Tentu terjadi pertentangan keputusan, dan ini sangat penting buat kami untuk kita kawal, ya. Menurut kami inilah bukti yang paling vital, ya. Masyarakat kita kawal bersama, penting sekali untuk menunggu naiknya status dari laporan polisi tentang memberikan keterangan palsu yang dilakukan, ya, oleh Aib dan Dede. Nah, artinya memang alat bukti untuk menghukum orang ini lemah. Nah, sekarang sudah hebohnya seperti ini, Mahkamah Agung mengatakan tidak ada kekeliruan, tidak ada kehilapan, tidak ada ini, tidak ada itu, dan sebagainya. Menurut saya ini ngaco ini hakimnya, ya. Kalau dari segitunya, tapi kalau memang hukumnya saya setuju, memang belum ditemukan hukum. Oke, Bang, bicara hukum, Bang, ini kan bicara MA itu sudah menolak, ya kan, PK-nya 7 narapidana. Namun kan di situ juga ada tanda kutip, Bang, bahwa ada DPO, Bang. Iya. Gimana, Bang, menanggapi DPO itu, Bang? Iya, ini sudah memang sudah carut marut, ya. Saya kan adalah orang yang menggugat Kapolri, kan. Ya. Saya ini menggugat Pak Kapolri dan Kapolda.
di jawaban itu ya, baik di apa namanya itu pra-peradilan, saya kan pra-peradilan tuh, Kapolri sama Kapolda Jawa Barat saya pra-peradilan kan, sama mereka jawabannya begitu, bahwa barang bukti yang sekarang mereka pegang ini ya, handphone ini akan digunakan untuk tersangka lainnya, artinya DPO. Nah sementara DPO kan dianulir sendiri sama mereka, dibatalkan sendiri sama pihak Polda Jawa Barat. Nah justru saya mengatakan ya bagaimana ya, ini di tubuh kepolisian juga sebenarnya ngomongnya juga tidak konsisten ya, tidak bertanggung jawab. Sementara dianulir, dibatalkan, tapi di dalam jawaban barang bukti akan digunakan untuk DPO yang lainnya. Ini kan sangat disayangkan juga kepada kepolisian ya. Memang seharusnya kuncinya di Pak Kapolri. Saya sudah ngomong panjang lebar bahwa Kapolri harus tegur dong Polda Jawa Barat. Kalau seandainya DPO ini dianulir, nggak ada orangnya, barang buktinya dikembalikan. Kalau seandainya barang buktinya tetap ditahan, mau dicari DPO-nya, ya dicari DPO-nya. Jangan membuat orang bingung gitu, masyarakat ya jadi bingung sekarang. Di DPO-nya nggak ada, barang buktinya masih ditahan, orang mau cari nopo nggak bisa. Jadi jangan menyiksa orang juga gitu kan. Kasihan apa namanya itu narapidana, masa mereka menghabiskan hidupnya di penjara sampai mati, ya kan? Ingat loh, seumur hidup itu berakhirnya kapan berakhir hukumannya? Mati baru berakhir. Di depan minimarket yang memang saya juga tidak mau sebut namanya, itu ada. Jadi menurut keterangan saksi yang belum mau muncul ya, menginformasikan kepada saya CCTV itu yang jelas yang diamankan itu ada 2. Satu yang menghadap ke jalan raya akan kelihatan pembuangan mayat. Rombongan motor tuh kelihatan, Mas. Oke. Minimarket itu mengamati, nunggu orang lewat sepi gitu loh. Kemudian baru dibuang mayat, bongkar itu. Ya, itu kuncinya ada di Pak Rudiana dan anak buahnya, terutama saksi, 2 saksi yang tertuang dalam putusan pengadilan. Nah, kemudian kalau kecurigaan kami, ya jelas begini, polisi mana? Ya, polisi mana? Naluri seorang polisi mana? Ketika ada kejadian, harusnya mencari berbagai petunjuk. Dari HP dibuka, dari CCTV dibuka, mencari tahu ya. Terlihat dalam kamera pelaku-pelaku yang melakukan itu kan, tindak-tindak. Nah ini kok malah nggak dibuka? Ya itu juga kan udah pasti lah, masyarakat nggak bisa curiga lah kalau begitu kan itu. Jadi ada yang ditutup-tutupi ini karena keterangan saksi Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar, anggota polisi ya, rekan kerjanya Pak Rudiana, sudah menyampaikan di putusan pengadilan bahwa mereka telah mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Berarti sudah inkrah 2 orang tersebut harus bertanggung jawab mengenai keberadaan CCTV itu. Harus bertanggung jawab. Nah, diperiksa dulu itu Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar. Nanti yang kemungkinan 2 hal yang terjadi. Pertama, kalau CCTV itu kemudian tidak ada, maka ia harus bertanggung jawab karena sudah menghilangkan barang bukti itu, Mas. Baik. Ya, kemudian yang kedua, kalau CCTV itu ada namun isinya tidak ada, maka harus dikenakan obstruction of justice, menghilangkan barang bukti, merintangi penyidikan. 2 orang itu harus bertanggung jawab karena sudah tertuang dalam putusan pengadilan. Ada 6 handphone yang tertuang dalam putusan pengadilan dalam amarnya menyatakan barang bukti berupa bla bla bla. Di antaranya ada 6 handphone. Yang lebih parah lagi, handphonenya Tina korban tidak dibuka. Tidak ada keterangan dari penyidik, dari ahli IT dan seterusnya. Alasannya apa tidak dibuka, Mas Tony? Ya. Alasannya apa mereka tidak mau membuka? Ya tidak ada. Di situ tidak ada pembuktian dari handphone. Sehingga orang bodoh saja akan bertanya-tanya, handphone disita untuk menjelaskan apa? Ya. Kita melaporkan seseorang diduga melakukan tindak pidana, dan selama penyidikan orang yang kita laporkan itu mengaku, dan ini tidak ada alasan buat Mabes Polri untuk tidak melanjutkan. Ya, apapun yang dilakukan oleh Mabes Polri, kita harapkan segera percepat ya. Selama ini berjalan laporan kami, tapi kami mohon untuk dipercepat ya laporan kami. Ya, karena kami memerlukan supaya laporan kami ini untuk ditindaklanjutin dan kita upayakan untuk bisa sampai disidangkan di pengadilan sehingga bisa terbuka dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 2016 lalu. Ya, dengan keputusan yang inkrah dari kasus laporan polisi kami ini,
maka kami akan menjadikan novum untuk PK kedua, ya, supaya tidak terlalu lama para terpidana yang kami yakini tidak bersalah, bukan mereka pelakunya pada tahun 2016 lalu dalam kematian Vina dan Eki, mereka masih mendekam. Bayangkan mereka sudah tahun ke-9, memasuki tahun ke-9 sekarang, mendekam di penjara atas apa yang tidak mereka lakukan, kejahatan yang mereka lakukan. Tentu sungguh sangat miris bagi kita, ya, selaku masyarakat Indonesia. Kami harapkan bahwa keadilan itu masih berjalan, ya. Kami juga memohon perhatian dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, ya, tolong Pak memberikan perhatian yang khusus kepada peristiwa Vina dan Eki Cirebon 2016 ini. Dengan fakta-fakta yang terungkap, ya, kami tentu akan menempuh jalur politis, kami akan menempuh jalur hukum yang dapat kita lakukan, ya. Demikian masyarakat Indonesia pencinta keadilan, kami mohon doanya, kami mohon supportnya kepada tim dan juga keluarga supaya kebenaran dapat diraih dan kebenaran itu masih hadir di muka bumi Indonesia ini. Saya pengennya, ya, kebenaran itu terungkap. Benar nggak sih 8 terpidana ini pelakunya? Kalau benar buktikan. Ada sidik jarinya nggak di sana? Mana spermanya? Jadi kalau seandainya memang benar pelakunya, ya silakan seumur hidup. Tapi kan kita melihat begini kan kasihan. Ada orang dijatuhkan hukuman seumur hidup, ya, 7 orang seumur hidup sekarang dalam penjara, dan akan berakhir masa hukumannya itu sampai mereka ini mati. Tetapi sayang disayang, ada barang bukti yang bisa memastikan apakah mereka ini pelakunya atau bukan, sampai detik ini tidak dibuka. Nah, ini kan bisa dibilang berarti nyiksa orang ini, ya, menjatuhkan hukuman sama orang sementara kita tidak bisa membuktikan kesalahan orang ini apa, berbuat apa gitu orang ini. Ya, jangan mau menyelamatkan institusi, kita mengorbankan orang yang tidak berdosa. Orang nggak melakukan pembunuhan terus hanya menjaga harkat dan martabat lembaga atau institusi. Saya nggak setuju itu. Kalau memang hitam, katakan hitam. Putih, katakan putih. Kalau orang melakukan pembunuhan, hukum dia seberat-beratnya. Kalau tidak melakukan pembunuhan, bebaskan dia. Dia juga punya nama baik, dia juga punya kehormatan, punya harkat dan martabat. Bukan lembaga saja yang punya harkat dan martabat. Nah, jadi saya nggak setuju kalau dikatakan bahwa putusan ini hanya untuk menyelamatkan atau menjaga harkat dan martabat, ya, dengan mengorbankan 7 terpidana. Mereka manusia juga loh, ya. Mereka juga ciptaan Tuhan. Mereka juga berhak hidup, berhak berkembang biak, berhak menjaga kehormatan, gitu.